Kamu pernah nggak sih, punya ide cemerlang jam 1 pagi? Niat besok bangun pagi, langsung eksekusi. Tapi giliran bangun, yang kamu eksekusi malah tombol snooze. Lebih besar dari kamu bilang ke diri sendiri, lebih besar dari, nggak apa-apa, minggu depan aja. Lebih besar dari terus minggu depannya, lebih besar dari, belum waktu yang tepat. Lebih besar dari lalu 3 bulan kemudian. Lebih besar dari kamu nonton video ini sambil bilang, lebih besar dari, iya sih, gue juga gitu. Lebih besar dari lucunya, kita ini sering nunda mimpi sendiri. Lebih besar dari tapi nggak pernah nunda scroll TikTok. Lebih besar dari tapi tenang. Lebih besar dari kamu nggak sendirian. Lebih besar dari bahkan ilmuwan psikologi bilang, lebih besar dari menunda itu bukan soal malas. Lebih besar dari tapi tentang takut gagal, perfeksionisme, dan luka batin yang belum kelar. Lebih besar dari jadi, kamu bukan gagal meraih mimpi. Lebih besar dari kamu cuma belum ngobrol serius sama diri sendiri. Lebih besar dari dan mungkin, terlalu sering debat sama inner saboteur di kepala kamu. Lebih besar dari di video ini kita bakal bahas. Lebih besar dari kenapa otak kita suka banget nunda, lebih besar dari gimana luka masa lalu bikin kamu takut sukses, lebih besar dari dan cara mulai gerak, walau cuma 1 langkah kecil. Lebih besar dari karena jujur aja. Lebih besar dari kadang mimpi kita nggak perlu motivasi besar. Lebih besar dari cukup kita berhenti sabotase diri sendiri. Oke, mari kita jujur dulu. Kenapa sih kita suka banget nunda sesuatu yang penting? Padahal itu mimpi kita sendiri. Padahal kita tahu itu bisa bikin hidup kita lebih baik. Tapi nyatanya, kita malah milih beresin semua side quest, kecuali main quest kehidupan kita sendiri. Contoh nih ya, kamu pengen mulai bisnis kecil-kecilan. Tapi sebelum mulai, kamu bilang, aduh, aku harus riset dulu. Terus kamu buka YouTube. 1 jam kemudian, kamu malah nonton video kucing lompat ke blender, untung nggak nyala. Inilah yang disebut oleh psikolog sebagai task avoidance. Kita bukannya nggak mau kerja keras, tapi otak kita lebih suka aktivitas yang kasih dopamin cepat, apalagi yang risikonya rendah dan minim tekanan. Dan bukan cuma itu, ada juga yang namanya perfectionism paralysis. Kita takut mulai, karena kita takut hasilnya nggak sempurna. Takut dibilang gagal, takut dibandingkan, takut ngeluarin ide, terus dihujat. Akhirnya apa? Kita lebih pilih diem, karena diem itu aman. Nggak malu, nggak gagal, dan nggak keluar dari zona nyaman. Tapi juga, nggak kemana-mana. Lucunya lagi, seringkali kita justru sibuk menyabotase diri. Kita kasih alasan, gue belum siap, nggak ada waktu, besok aja. Padahal yang kita butuh cuma izin dari diri sendiri untuk nggak sempurna saat memulai. Kita kira kesuksesan datang dari motivasi besar, tapi kenyataannya kesuksesan datang dari gerakan kecil yang kita ulang terus. Jadi, sekarang kamu tahu, menunda mimpi itu bukan soal kamu pemalas. Tapi ada luka, ketakutan, dan ekspektasi yang belum kamu obrolin dengan diri sendiri. Pertanyaannya sekarang, gimana cara kita keluar dari siklus ini? Bukan dengan nonton 17 video motivasi non-stop. Bukan juga dengan ngopi 4 gelas biar semangat. Tapi dengan langkah kecil, yang kamu izinkan untuk nggak sempurna. Misalnya, niat bisnis. Mulai dengan jual 1 produk ke teman dekat. Mau nulis buku, bikin 1 paragraf dulu, jangan 1 bab. Mau lebih sehat, jalan kaki 5 menit dulu. Bukan langsung maraton. Karena mimpi besar nggak butuh kamu berubah dalam sehari. Dia cuma butuh kamu berani mulai, walau pelan. Dan satu hal yang perlu kamu camkan, mimpi yang kamu tunda, bisa jadi pesan penting dari dirimu yang terdalam. Dan kalau kamu terus menundanya, kamu mungkin kehilangan bagian terbaik dari hidup yang seharusnya kamu jalani. Kamu nggak harus jadi super produktif hari ini.
Cukup jadi versi kamu yang berani jalan satu langkah lebih dekat ke mimpi itu. Dan kalau kamu merasa video ini nyetil, ya, berarti memang lagi waktunya kamu bangkit. Kalau kamu suka video ini dan butuh dorongan kayak gini terus, klik like-nya, dan jangan lupa subscribe. Karena di channel Bramantia, kita bukan cuma ngomongin mimpi, tapi juga belajar jalan bareng ke arah sana. Pelan, tapi konsisten. Sampai ketemu di video berikutnya.